Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hubungan antara titik, garis, dan bidang, serta kedudukan dua garis. Mari kita fokus pada gambar tersebut. Jembatan pada gambar berperan sebagai penghubung dua daerah yang dipisahkan oleh sungai. Sisi kiri sungai sebagai titik A, titik B merepresentasikan sisi kanan sungai, dan ruas garis AB merepresentasikan jembatan itu sendiri. Perhatikan pula gambar lintasan kereta api. Kedua garis merah saling berpotongan dengan kedua garis yang berwarna kuning. Sedangkan garis kuning saling sejajar dengan garis kuning lainnya. Begitu pula dengan garis merah. Titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri, terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, antara lain titik, garis, dan bidang. Gambar tersebut merupakan representasi titik A, garis G, dan bidang alfa. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalnya titik A. Adapun garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah, yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Sebuah garis dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya garis G. Selanjutnya adalah bidang alfa. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Hubungan antara titik dan garis. Yang pertama, titik pada garis, yaitu apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Misalnya, pada gambar tersebut adalah titik P terletak pada garis G. Selanjutnya, titik di luar garis, yaitu apabila titik tersebut tidak pada garis atau titik tersebut bukan bagian dari garis. Misalkan, pada gambar tersebut adalah titik P terletak di luar garis G. Hubungan antara titik dengan bidang. Yang pertama, titik pada bidang, yaitu apabila titik tersebut ada pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian dari bidang. Misalnya, titik P terletak pada bidang alfa. Titik di luar bidang, yaitu apabila titik tersebut tidak pada bidang atau titik tersebut bukan bagian dari bidang. Misalnya, titik P terletak di luar bidang alfa. Hubungan antara garis dan bidang. Garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Dan garis menembus atau memotong bidang. Adapun garis menembus atau memotong bidang, yaitu apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Istilah titik-titik segaris bisa disebut kolinear. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Istilah titik-titik sebidang bisa disebut koplanar. Kedudukan dua garis. Gambar dua garis terletak pada bidang alfa. Yang pertama, garis A dan B merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Yang kedua, garis C dan D merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan.
Yang ketiga, garis E dan F merupakan dua garis yang sejajar. Yang keempat, garis G dan H merupakan dua garis yang sejajar. Yang kelima, garis I dan J merupakan dua garis yang berhimpit. Yang keenam, garis K dan L merupakan dua garis yang berhimpit. Yang ketujuh, garis M dan N merupakan dua garis yang berpotongan. Yang kedelapan, garis O dan P merupakan dua garis yang berpotongan. Yang kesembilan, garis Q dan R merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Untuk menambah pemahaman, cobalah kerjakan soal berikut. Gambarlah 5 segi 4 T, A, B, C, D. A. Sebutkan semua ruas garis yang saling sejajar. B. Sebutkan semua ruas garis yang saling berpotongan. C. Sebutkan semua ruas garis yang saling berpotongan tegak lurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.